Senja mulai merayap di atas langit Jakarta ketika Laras mematikan mesin mobilnya di depan sebuah bangunan tua yang megah namun muram. Rumah Senja, sebuah panti jompo yang terkenal di kalangan masyarakat kelas atas, berdiri di sana dengan kokoh meski usianya jelas sudah melampaui beberapa dekade. Angin sejuk sore itu tak mampu menghilangkan perasaan ganjil yang terus mendera Laras sejak ia memutuskan untuk mengunjungi tempat ini. Sebagai seorang jurnalis muda yang penuh semangat, Laras terbiasa dengan cerita-cerita misteri yang melibatkan orang hilang, skandal bisnis, dan korupsi politik. Namun, pencarian kali ini terasa berbeda. Tidak ada korupsi pemerintah atau kejahatan ekonomi di sini. Semua ini berpusat pada sebuah keluarga kaya raya yang dikenal sebagai keluarga Salim, yang kehilangan putri mereka, Maria, lebih dari 30 tahun lalu. Petunjuk yang membawanya ke panti jompo ini tak lebih dari sebuah percakapan samar yang terjadi beberapa tahun sebelumnya. Tapi sesuatu di dalam diri Laras mengatakan bahwa ia sedang menuju ke arah yang benar. Nenek Mira menunggu Anda di dalam. Suster muda yang menyambut Laras tersenyum ramah namun sedikit gugup. Kami jarang menerima kunjungan untuk penghuni yang tidak memiliki kerabat. Saya rasa Nenek Mira merasa kesepian. Laras membalas senyum itu. Meski pikirannya jauh dari percakapan ringan ini. Nenek Mira, salah satu penghuni tertua di rumah Senja. Dikenal sebagai wanita yang penuh dengan cerita aneh. Para perawat bahkan mengatakan ia sering berbicara sendiri di tengah malam, menyebut nama Maria berulang-ulang, dan memperingatkan siapapun yang mau mendengar tentang bahaya besar yang tersimpan di panti ini. Saat Laras memasuki kamar Nenek Mira, suasana ruangan itu terasa berat, hampir mistis. Wanita tua itu sedang duduk di kursi rodanya, menghadap jendela yang mengarah ke taman. Mata kelamnya yang cekung seperti tak pernah berkedip, seolah-olah ia bisa melihat sesuatu di luar sana yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. "Ah, akhirnya kamu datang juga," kata Nenek Mira dengan suara yang serak, namun tegas. Laras menelan ludah. "Nenek tahu saya akan datang?" Nenek Mira tersenyum tipis, lalu menggelengkan kepala. "Tidak, bukan kau yang aku tahu akan datang. Tapi kebenaran yang kau bawa. Itu yang kutunggu. Selama bertahun-tahun." Laras menarik napas dalam-dalam. "Saya datang karena saya ingin tahu lebih banyak tentang Maria Salim." "Nenek Mira, Anda tahu sesuatu yang mungkin bisa membantu saya." Mata Nenek Mira berbinar, namun sorotnya berubah dingin. "Maria?" "Ya, mereka bilang dia melarikan diri. Itu cerita yang mereka sebarkan. Tapi tidak ada yang benar-benar menghilang tanpa jejak. Maria tidak melarikan diri, Nak. Dia di sini. Di dalam dinding ini, di dalam lorong-lorong yang dilupakan orang." Kata-kata Nenek Mira membuat Laras terdiam. Semua yang ia dengar sebelumnya tentang Maria seolah menjadi tidak relevan. Semua sumber yang ia temui menganggap Maria sudah melarikan diri dari keluarganya setelah perselisihan, atau bahkan ada yang menduga dia sudah meninggal. Namun, tidak ada yang pernah menyebut bahwa Maria mungkin masih ada di sini, di tempat ini. Keluarga Salim. Mereka menyembunyikan sesuatu, lanjut Nenek Mira, tatapannya semakin tajam, penuh rahasia. Dan mereka menggunakan tempat ini untuk menutupi semuanya. Kau tidak akan menemukannya dengan mudah, Nak. Tapi, jika kau benar-benar ingin tahu, kau harus siap untuk menghadapi kebenaran yang lebih gelap dari yang pernah kau bayangkan. Malam itu, Laras tak bisa tidur. Ia menghabiskan malam di hotel kecil dekat panti jompo, memikirkan segala yang dikatakan Nenek Mira. Keluarga Salim, Maria, rahasia yang terkubur. Semuanya terasa begitu misterius, tapi juga begitu menggoda. Ia tahu, untuk menemukan jawabannya, ia harus berani menyelidiki lebih dalam. Tapi ada sesuatu yang membuatnya was-was, seolah-olah ada kekuatan besar yang tak ingin kebenaran ini terungkap. Keesokan paginya, Laras kembali ke rumah Senja. Ia mengamati bangunan itu lebih saksama. Dari luar, panti ini tampak biasa saja, seperti panti jompo pada umumnya. Namun, rasa aneh yang ia rasakan sejak pertama kali tiba masih menghantuinya. Sesuatu bersembunyi di sini.
Sesuatu yang besar. Setelah berbicara singkat dengan pengurus panti, Laras mendapat izin untuk menjelajah area yang lebih luas. Ia mengunjungi kamar-kamar kosong yang jarang digunakan, berjalan di lorong-lorong yang sepi, dan memandangi lukisan-lukisan tua yang menghiasi dinding. Salah satu lukisan yang menarik perhatiannya adalah potret seorang wanita muda yang cantik, dengan mata yang penuh duka. Di bawah lukisan itu tertulis satu kalimat singkat, Maria Salim, 1965. Laras mendekat dan memperhatikan dengan lebih saksama. Ada sesuatu yang aneh dengan cara lukisan itu dipajang. Bingkai kayunya tampak lebih baru dibandingkan dinding yang mengelilinginya. Laras menyentuh bingkai itu. Dan ketika ia melakukannya, sebuah bunyi kecil terdengar. Dinding di belakang lukisan itu bergetar pelan, lalu bergeser, memperlihatkan sebuah celah yang mengarah ke lorong gelap di baliknya. Laras membeku sesaat. Tapi naluri jurnalistiknya mengalahkan rasa takutnya. Ia mengambil senter dari dalam tasnya dan melangkah masuk ke dalam lorong itu. Tangga batu yang curam membawanya turun ke ruang bawah tanah yang gelap dan lembab. Bau apek memenuhi hidungnya saat ia semakin dalam masuk ke dalam kegelapan. Di ujung tangga, ia menemukan sebuah pintu besi tua yang tampak sudah berkarat. Ia membuka pintu itu perlahan, dan di dalamnya ada sebuah ruangan besar yang dipenuhi peti-peti kayu tua dan lemari-lemari penuh debu. Di tengah ruangan, ada sebuah meja dengan tumpukan buku-buku dan dokumen-dokumen kuno. Laras melangkah mendekat, mengambil salah satu buku yang bersampul kulit tebal. Buku catatan keluarga Salim, tertulis di sampulnya. Dengan jantung berdebar, ia membuka halaman pertama, dan yang ia temukan adalah serangkaian nama-nama orang berpengaruh di negeri ini. Politikus, pengusaha, pejabat militer, yang tampaknya memiliki hubungan gelap dengan keluarga Salim. Di bawah nama-nama itu, ada daftar transaksi yang melibatkan jumlah uang yang sangat besar dan properti berharga. Ini bukan hanya tentang keluarga Salim. Ini adalah skandal nasional. Namun, sebelum sempat membaca lebih jauh, Laras mendengar langkah kaki. Dia segera mematikan senter dan bersembunyi di balik salah satu peti besar. Seseorang masuk ke dalam ruangan. 3 orang pria berpakaian hitam, wajah mereka tersembunyi di balik topeng, membawa alat-alat dan lampu besar. Mereka mulai membuka peti-peti dan mencari sesuatu. Dokumen-dokumen ini harus segera dimusnahkan, bisik salah satu pria dengan nada tegas. Jika ada yang menemukan, kita semua selesai. Ya, Laras menahan napas. Mereka adalah bagian dari konspirasi ini. Dan mereka berada di sini untuk menghapus semua bukti. Laras duduk di balik peti tua dengan napas tertahan. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, jantungnya berdebar keras. Namun ia tahu, satu gerakan yang salah bisa menjadi akhir dari semuanya. 3 pria berpakaian hitam itu terlihat sangat terlatih. Gerakan mereka sigap, rapi, seolah-olah mereka sudah terbiasa melakukan tindakan seperti ini. Mereka menggeledah ruangan dengan cepat, mengumpulkan dokumen-dokumen tua, catatan-catatan keuangan, dan buku-buku yang tampak usang. Semua ini harus hilang malam ini, kata salah satu dari mereka dengan suara rendah namun tegas. Kalau ada yang tersisa, kita semua habis. Laras menahan napas lebih dalam. Ia tahu bahwa apapun yang mereka lakukan di sini berhubungan langsung dengan skandal besar yang mungkin melibatkan banyak orang penting. Jika mereka menemukan dirinya, tak terbayangkan apa yang akan terjadi. Beritahu bos, kita akan membakar semuanya di belakang nanti, lanjut pria itu lagi. Kata-katanya membuat Laras semakin waspada. Mereka akan menghilangkan semua bukti. Itu berarti tak ada waktu lagi untuk ragu. Ia harus mengambil langkah berani, atau seluruh penyelidikannya sia-sia. Ponsel di tangannya terasa berat. Tapi ia tahu itu satu-satunya senjata yang ia miliki saat ini. Tanpa berpikir panjang, Laras dengan cepat mengambil beberapa foto dokumen yang tersisa di meja. Buku besar yang mencatat semua transaksi mencurigakan, nama-nama besar yang tercantum di dalamnya, dan beberapa dokumen lain yang ia tidak punya waktu untuk baca dengan detail. Saat ia selesai mengambil gambar, salah satu pria menoleh. Laras menahan napas lagi, bersembunyi lebih dalam di balik peti,
berharap tidak ditemukan. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, pria itu kembali mengangkat lampu ke arah tumpukan dokumen yang lain. Laras tahu, ini kesempatan terakhirnya untuk keluar. Dengan hati-hati, ia merangkak mundur ke arah pintu yang terbuka. Kakinya bergerak pelan di lantai batu yang dingin. Setiap gerakan terasa berat, seolah-olah ruangan itu menahannya dengan energi gelapnya sendiri. Langkah demi langkah, ia mendekati pintu keluar, dan begitu ia yakin tidak ada yang memperhatikan, ia berlari secepat mungkin menaiki tangga batu. Ia hampir sampai di ujung ketika langkah kaki yang lebih berat terdengar dari belakang. Salah satu pria melihat bayangan Laras di lorong dan mulai berteriak. "Siapa di sana?" teriak pria itu. "Tangkap dia!" Dengan panik, Laras berlari lebih cepat, keluar dari lorong gelap dan kembali ke bagian utama rumah senja. Dia mendengar suara langkah kaki bergegas di belakangnya, semakin dekat. Tubuhnya bergetar oleh adrenalin, namun ketakutan memacu setiap gerakannya. Ia berlari melewati perawat-perawat yang tidak curiga dan melewati pintu depan dengan kekuatan penuh. Pikirannya hanya terfokus pada satu hal, melarikan diri dan membawa bukti-bukti ini kepada seseorang yang bisa mempercayainya. Mobil Laras terparkir tak jauh dari pintu masuk. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu mobil dan segera menyalakan mesin. Suara langkah kaki para pengejarnya masih terdengar dari kejauhan. Namun begitu mesin mobil hidup, ia menginjak pedal gas dan meluncur keluar dari halaman rumah senja. Laras tidak tahu kemana ia harus pergi. Satu-satunya hal yang ia pikirkan adalah menghubungi rekan-rekannya di kantor berita untuk melaporkan apa yang ia temukan. Ia harus bertindak cepat. Setiap detik bisa berarti perbedaan antara hidup dan mati. Selama beberapa hari setelah kejadian di panti jompo, Laras merasa dirinya selalu diawasi. Ia sengaja menghindari kembali ke apartemennya dan memilih tinggal di hotel-hotel kecil di sudut kota, selalu berpindah-pindah setiap malam. Dalam setiap langkah, ia merasa ada sosok tak terlihat yang mengintainya dari balik bayang-bayang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa penyelidikan yang dimulai sebagai kasus orang hilang berubah menjadi konspirasi yang begitu luas. Rahasia keluarga Salim bukan hanya tentang hilangnya Maria, tapi juga melibatkan banyak tokoh kuat di negeri ini. Skandal keuangan, persekongkolan, bahkan pembunuhan tampaknya menjadi bagian dari jaringan ini. Semua ini terhubung ke satu pusat, keluarga Salim dan kekayaan yang mereka sembunyikan. Di tengah pelarian dan penyembunyiannya, Laras menghubungi rekan lamanya, Fajar, seorang jurnalis investigasi senior yang sering menangani kasus-kasus berbahaya. Laras mempercayai Fajar lebih dari siapapun di dunia jurnalistik. Mereka bertemu di sebuah kafe tua yang sepi di pinggir kota. Laras mengenakan jaket tebal dan syal untuk menyembunyikan identitasnya, sementara Fajar duduk dengan wajah serius di depan laptopnya, siap mendengar segala yang Laras temukan. "Ini lebih besar dari yang kita bayangkan, Fajar," kata Laras dengan suara rendah namun penuh keyakinan. Ia menunjukkan foto-foto dokumen yang ia ambil dari ruang bawah tanah di rumah senja. Ini bukan hanya tentang hilangnya Maria Salim. Ini tentang jaringan korupsi yang melibatkan banyak orang berpengaruh di negeri ini. Mereka menutupi semuanya. Bahkan mungkin mereka yang membunuh Maria. Fajar mengamati foto-foto itu dengan seksama, wajahnya semakin gelap setiap kali ia menggulirkan layar. "Kita perlu memverifikasi ini. Tapi kalau ini benar, ini bisa mengguncang seluruh fondasi negara. Nama-nama di sini mereka terlalu besar." "Laras." Ya, Laras mengangguk, mengetahui betul risiko yang mereka hadapi. Namun, ia juga tahu bahwa kebenaran ini harus keluar. Dunia harus tahu apa yang telah disembunyikan selama bertahun-tahun. "Kita harus berhati-hati," kata Fajar. "Mereka akan memburu kita. Orang-orang seperti ini tidak akan segan-segan membungkam siapapun yang mengancam mereka." Namun, bahkan sebelum mereka bisa merencanakan langkah selanjutnya, sesuatu terjadi. Ponsel Laras bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Ketika ia membuka pesan itu, kata-kata yang terbaca membuat darahnya beku. "Kamu pikir kamu bisa lari dari kami? Kami tahu di mana kamu. Jangan bermain-main dengan api, atau kamu akan terbakar."
Kami selalu melihatmu, Laras merasa tubuhnya lemas. Mereka tahu. Mereka sudah menemukannya, Fajar. Suara Laras bergetar. Ia menunjukkan pesan itu kepada Fajar, yang langsung memasang wajah serius. Kita harus pergi sekarang, kata Fajar dengan nada mendesak. Mereka sudah terlalu dekat. Dengan cepat, mereka mengemasi barang-barang mereka dan keluar dari kafe itu. Di luar, malam sudah jatuh, dan angin dingin menusuk tulang. Laras dan Fajar tahu, mulai saat ini, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. 2 minggu berlalu sejak malam penuh ketegangan itu. Laras dan Fajar terus berpindah-pindah, menghindari kejaran orang-orang yang mengintai mereka. Selama masa pelarian itu, mereka bekerja tanpa lelah untuk mengumpulkan lebih banyak bukti, menghubungi narasumber yang bisa dipercaya, dan mempersiapkan laporan yang akan mereka bocorkan ke media nasional dan internasional. Namun, setiap langkah yang mereka ambil selalu disertai ketakutan akan siapa yang mengawasi mereka. Orang-orang keluarga Salim, beserta jaringan pengaruh yang mereka miliki. Lebih kuat daripada yang pernah mereka bayangkan. Suatu malam, ketika mereka bersembunyi di sebuah rumah aman yang disediakan oleh salah satu kenalan Fajar, Laras menerima sebuah panggilan yang tidak terduga. Suaranya pelan, namun sangat dikenalinya. "Nenek Mira?" tanya Laras, setengah berbisik. "Ya, Nak. Aku tahu kau di mana, dan aku tahu apa yang kau lakukan. Kau sudah melangkah terlalu jauh. Tapi jika kau ingin mengungkap semua ini, kau harus kembali ke rumah senja. Di sana, di balik segala yang terlihat, ada jawaban yang belum kau temukan." Nenek Mira menutup telepon sebelum Laras sempat menjawab. Kata-katanya terus bergema di kepala Laras. Di balik segala yang terlihat, ada sesuatu yang lebih besar yang belum terungkap. Laras memandang Fajar. "Kita harus kembali. Ada sesuatu di rumah senja yang masih disembunyikan. Kunci dari semua ini." Malam itu, mereka memutuskan untuk mengambil risiko terbesar, kembali ke pusat semua misteri ini, ke rumah senja, untuk sekali lagi menggali lebih dalam, dan menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Namun, mereka tidak tahu bahwa kebenaran yang mereka cari akan membawa mereka ke dalam kegelapan yang lebih dalam daripada yang pernah mereka bayangkan.